Tidak ada yang aneh dengan jalan kilometer 17 pada siang hari. Aspalnya hitam, panjang, lurus, dan membelah hutan karet yang seolah tak berujung. Truk, bus malam, dan motor sesekali melintas. Tapi semua berubah saat matahari tenggelam. Warga sekitar tahu satu halaman lampu jalan terakhir di kilometer 17 tak pernah padam, meski aliran listrik sering mati. Lampu itu berdiri sendirian, cahayanya pucat kekuningan, dan tepat di bawahnya selalu terasa dingin. Orang-orang menyebutnya lampu jalan terakhir. Setiap kecelakaan misterius, setiap kendaraan mogok tanpa sebab, selalu berhenti di titik itu. Dan malam ini Arman akan melintasinya. Arman, 28 tahun, sopir travel malam jurusan Kota Pelabuhan. Ia bukan orang penakut, sudah 5 tahun mengemudi jalur ini. Namun malam itu berbeda, jam di dashboard menunjukkan 2,47. Kabut turun mendadak. Radio mobil berderak, lalu mati. Lampu mobil meredup sesaat sebelum kembali normal. Dan di kejauhan lampu jalan itu muncul. Kilometer 17, gumam Arman. Tanpa alasan jelas, dadanya terasa sesak. Bau amis samar masuk ke kabin bau darah. Saat mobil mendekat, Arman melihat sesuatu berdiri di bawah lampu. Seseorang. Awalnya Arman mengira itu orang kecelakaan. Tubuhnya berdiri tegak, pakaiannya lusuh dan gelap. Namun ketika jarak tinggal 10 meter, Arman membeku. Sosok itu tidak memiliki kepala. Lehernya terbuka, hitam, basah. Darah mengering menetes perlahan ke aspal. Tangannya terkulai, tapi perlahan mengangkat. Mobil Arman mati mendadati, mesin tidak bisa dinyalakan. Lampu kabin berkedip, dan dari arah leher yang terpotong itu, terdengar suara isak tangis, bukan dari mulut, tapi dari rongga leher. Tangisan itu seperti suara orang dicekik sambil menangis. Seraket, terputus-putus, Arman mengunci pintu mobil. Tangannya gemetar hebat, sosok itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah segar, seolah lukanya baru saja dibuat. Di kaca depan darah menetes dari atas. Padahal tidak ada apapun di atap mobil. Radio tiba-tiba menyala sendiri. Tolong, kepalaku di mana kepalaku, Arman menjerit. Di saat bersamaan, cerita masa lalu mulai terungkap. 5 tahun lalu, seorang pria bernama Raka ditemukan tewas di pinggir jalan ini. Kepalanya hilang, tubuhnya dibuang seperti sampah. Polisi menutup kasus itu sebagai perampokan biasa. Padahal warga tahu Raka dibunuh dengan keji. Dia diseret keluar mobil, dipukuli, kepalanya dipenggal, lalu tubuhnya ditinggalkan tepat di bawah lampu jalan itu. Dan sejak malam itu tangisan selalu terdengar. Awal teror kembali ke Arman, kaca mobil dipukul dari luar. Bukek, bukek, bukek. Jejak tangan berdarah muncul. Tangisan berubah menjadi jeritan marah. Lampu jalan berkedip, dan di dalam mobil, bau bangkai makin menyengat. Arman sadar satu halaman. Ia tidak sedang dihadang, ia sedang dipilih. Mesin mobil akhirnya menyala sendiri. Saat Arman menekan gas, ia melihat ke spion. Sosok tanpa kepala itu berdiri tepat di tengah jalan. Dan di tangannya, ada sebuah kepala manusia. Kepala itu tersenyum, matanya terbuka, dan bibirnya berbisik, "Kau akan berhenti di sini seperti aku." Arman berhasil melaju menjauh dari kilometer 17. Jantungnya hampir meledak, keringat dingin membasahi punggungnya. Namun jarak tempuh di dashboard menunjukkan 0 km. Ia menoleh ke depan, lampu jalan itu masih di sana. Padahal Arman yakin sudah mengemudi lurus hampir 5 menit. Lampu kekuningan itu kembali berdiri di depan mobilnya. Seakan jalan melipat dirinya sendiri. Tidak, Arman memukul setir. Radio kembali menyala. Bukan musiki, bukan suara penyiar, melainkan suara orang mengunyah. Suara dari bangku belakang Arman mencium bau besi berkarat, bau darah segar. Bau itu datang dari bangku belakang mobil. Perlahan kain jok belakang menggelap. Darah merembes dari celah jok. Jangan lihat ke belakang, bisiknya sendiri. Namun kaca spion tengah bergerak sendiri. Pantulan itu menampilkan sesuatu yang membuat Arman muntah. Sebuah kepala manusia tergeletak di jok belakang. Matanya terbuka, mulutnya bergerak pelan. Tubuhku masih di jalan ini, kepala itu tersenyum. Senyuman yang tidak manusiawi. Nama kepala itu Raka, suaranya bergema di kepala Arman tanpa bibir bergerak. Aku tidak mati karena perampokan. Gambar-gambar mulai muncul di pikiran Arman. Malam hujan, mobil Raka dihentikan paksa.
Tiga pria keluar dari semak. Mereka bukan orang asing. Mereka warga sekitar. Raka disereti, dipukul, dihantam besi, dan saat Raka masih hidup, kepalanya dipenggal perlahan. Teriakannya terhenti bukan karena mati, tapi karena lehernya terbuka. Lampu jalan kilometer 17 bukan lampu biasa. Dulu, saat proyek jalan ini dibangun, 3 orang tewas tertimbun longsor. Untuk menenangkan lokasi, seseorang melakukan ritual tumbal. Lampu itu dipasang sebagai penanda pengikat arwah. Dan ketika Raka dibunuh tepat di bawahnya, lampu itu menjadi penjara roh. Arwah Raka tidak bisa pergi. Kepalanya terpisah, tubuhnya terikat aspal. Dan setiap malam, ia mencari pengganti. Malam itu, seorang pengendara motor berhenti di kejauhan. Ia melihat mobil Arman terdiam. Ia mendekat. Lampu motor menyorot ke jalan, dan ia melihatnya. Tubuh tanpa kepala berdiri di tengah aspal. Di tangannya kepala Raka menjerit kegirangan. Motor itu tergelincir, pengendaranya jatuh. Tubuh tanpa kepala mendekat, suara retakan tulang terdengar. Darah menyembur ke aspal, lampu jalan berkedip, lalu stabil kembali. Sekarang ada 2 tangisan. Arman sadar ia tidak bisa kabur sebelum membantu Raka. Kepala itu kini berada di pangkuannya. Kepalaku dibuang. Di hutan belakang jalan ini lampu jalan meredup. Jalanan menghilang, hanya hutan gelap di sekeliling mobil. Arman memegang setir sambil menangis. Ia bukan pahlawan. Ia hanya sopir, namun jika ia gagal kepalanya akan menjadi milik jalan ini. Saat Arman turun dari mobil, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Bukan 1, bukan 2, banyak. Korban-korban lama berdiri di balik pepohonan. Tanpa kepala, tanpa wajah, lampu jalan menyala terang. Dan suara Raka berbisik, jika kepalaku tidak kembali, kau akan menggantikanku. Tanah hutan di belakang kilometer 17 basah dan lengket. Setiap langkah Arman seperti menginjak daging busuk. Lampu jalan kini terlihat dari kejauhan. Berdiri sendirian seperti mata yang mengawasi. Di tangannya, kepala Raka terasa semakin berat. Bukan berat fisik tapi beban dendam. Disinilah bisik Raka, aku diseret. Arman melihat bekas-bekas lama di tanah. Jejak kaki yang tidak pernah terhapus, meski hujan puluhan kali turun. Mereka sampai di sebuah cekungan tanah. Pohon-pohon di sekelilingnya mati setengah. Udara di sana dingin menusuk tulang. Sunyi, terlalu sunyi. Tiba-tiba tanah di depan Arman bergerak. Bukan karena binatang, tapi karena sesuatu ingin keluar. Tangan-tangan pucat muncul dari tanah, tanpa kepala. Jari-jarinya mencengkeram udara. Arman mundur panik. Mereka korban sebelum aku, kata Raka. Suaranya penuh amarah. Aku bukan yang pertama. Penglihatan Arman berubah. Ia melihat masa lalu. Jelas seperti mimpi yang dipaksa masuk ke otaknya. 3 pria berdiri di pinggir jalan Pak Lurah, mandor proyek jalan, dan seorang polisi lokal. Mereka minum tertawa. Dan saat Raka melintas, ia dijadikan tumbal pemuat jalan. Selama ada korban, jalan ini akan aman. Kepala Raka dipenggal. Bukan karena kebencian, tapi ritual. Arman jatuh berlutut. Berarti mereka masih hidup, dan mereka lupa. Jawab Raka, tapi aku tidak. Kabut turun lagi. Lampu jalan kini berdenyut. Seperti jantung raksasa, tanah bergetar. Dari arah jalan, tubuh tanpa kepala Raka muncul. Berjalan perlahan ke arah hutan. Setiap langkahnya meninggalkan darah baru. Jika kepalaku kembali ke tubuhku, lampu itu akan mati. Arman menggali tanah dengan tangan kosong. Kukunya robek, darahnya bercampur lumpur. Dan akhirnya ia menyentuh sesuatu yang keras. Kepala Raka ditemukan masih utuh, matanya terbuka. Saat Arman mengangkatnya, hutan menjerit. Angin berputar kencang, jeritan korban-korban lain menggema. Tubuh tanpa kepala berdiri tepat di depan Arman. Pelan, sangat pelan kepala itu menyatu kembali. Suara tulang berderak, dadi menyambung. Raka kini utuh, namun senyumnya bukan senyum lega. Raka menatap Arman. Terima kasih, katanya. Lampu jalan menyala terang lalu meledak. Namun teror tidak berhenti. Raka berbisik, jalan ini tidak mau kosong jika aku pergi. Harus ada pengganti. Tanah di bawah Arman retak. Aspal muncul dari dalam hutan, merambat ke arah kakinya. Seperti makhluk hidup, Arman menjerit.
Saat matahari hampir terbit, warga melihat satu halaman aneh di kilometer 17. Lampu jalan mati, kabut menghilang. Namun di pinggir jalan, seorang pria berdiri diam tanpa kepala. Dan dari kejauhan, terdengar suara Arman berbisik, "Jangan berhenti di sini." Pagi itu, jalan kilometer 17 tampak normal, tidak ada kabut. Tidak ada bau darah, lampu jalan yang selama ini menyala mati total. Warga yang lewat hanya menganggapnya lampu rusak. Namun satu halaman berubah. Di pinggir jalan, tepat di bekas tiang lampu, berdiri seorang pria diam tak bergerak. Pakaiannya kusut, tubuhnya kotor lumpur kering, dan tidak memiliki kepala. Arman masih hidup. Itulah kutukan paling kejam. Ia bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan. Namun tidak bisa bergerak, tidak bisa menjerit. Aspal telah menyatu dengan kakinya. Kulitnya dingin seperti batu nisan. Setiap kendaraan yang melintas, ia ingin berteriak, "Jangan berhenti, jangan lihat aku." Namun yang keluar hanyalah angin dingin. Pak Lurah masih hidup. Mandor proyek masih hidup. Polisi itu masih hidup. Mereka tertawa di warung kopi, membicarakan jalannya kini aman. Malamnya ketiganya melewati kilometer 17, mobil mereka mogok bersamaan. Dan untuk pertama kalinya mereka melihat apa yang mereka ciptakan. Arman berdiri di tengah jalan, dari lehernya yang terbuka terdengar suara parau, "Kalian lupa aku." Pembayaran yang tidak bisa ditawar. Aspal bergerak. Tangan-tangan tanpa kepala muncul menarik mobil ke jalan. Pak Lurah menjerit, Mandor menangis, polisi memohon ampun. Namun jalan tidak mengenal ampun. Satu persatu, kepala mereka dipisahkan tanpa ritual, tanpa doa. Hanya balasan, lampu jalan yang mati menyala sesaat, lalu padam selamanya. Legenda baru sejak malam itu, tidak ada lagi kecelakaan aneh di kilometer 17. Tidak ada lagi kabut tengah malam, tidak ada lagi lampu yang menyala sendiri. Namun para sopir malam tahu satu halaman, jika melewati jalan itu pukul 2.03.0. Kadang mereka melihat sosok tanpa kepala berdiri diam. Tidak menyerang, tidak bergerak, hanya berdiri, seolah menjaga jalan. Pesan terakhir penunggu jalan konon, jika kendaraanmu mogok di sana, dan kau mendengar bisikan pelan, itu bukan teror. Itu peringatan, aku sudah membayar dengan hidupku. Jangan ulangi kesalahan, mereka lewatlah dan jangan pernah kembali. Dan bila kau menoleh terlalu lama, kau akan merasakan satu halaman. Jalan itu sedang memilih. Lampu jalan kilometer 17 kini hanya tiang karat. Aspalnya tampak biasa. Namun setiap tetes hujan yang jatuh di sana akan selalu berbau darah lama, karena tidak semua tragedi ingin dikenang. Sebagian ingin diteruskan.